Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan bagaimana sih cara buat kode billing atas penghasilan bruto yang bersifat final. Nah, maksudnya UMKM yang omsetnya di bawah 4,8 dalam setahun, 4,8 M, di bawah 4,8 M dalam setahun, maka dikenakan PPh final, namanya PPh final, bersifat final. Nah, tapi bagaimana cara buat kode billingnya? Kan kalau misalkan sebelum bayar itu kan kita harus punya kode billing ya. Kode billing untuk bayar. Kode billing ini banyak, atasnya atas apa aja gitu, termasuk PPh final. Saya akan membagikan dua hal. Yang pertama, untuk kita bayar sendiri, PPh final untuk bayar sendiri, dan PPh final untuk motong. Nah, untuk motong penyedia jasa. Misalkan kita menggunakan jasa PTA, kita harus motong PTA ini. Tapi karena dia mempunyai esket PP23 atau surat keterangan PP23, itu kita potong sebesar 0,5% dari dasar pengenaan pajak. Misalkan kita dikenakan fee-nya sama dia, kita bayar jasanya sama dia 100 juta, maka atas 100 juta itu kita potong 0,5% untuk bayar pajak gitu. Itu yang kedua. Sebelum kita mulai ya, kita mulai yang pertama dulu. Untuk bayar sendiri, teman-teman masuk dulu ya ke login akun DJP online. Setelah sudah, klik bayar, kemudian klik e-billing, jenis pajak bersifat final. Ya kan, 41128 PPh final ya. Kalau misalkan semua final berarti masuknya 41128 PPh final. Nah, di sini banyak kodenya ya, atas apa aja banyak sini. PP 21, 22, 22 atas impor, 23, 25, 26. Kita pakai yang PPh final. Kemudian kita bayar apa nih? Karena kita bayar atas penghasilan bruto ya, maka kita pakai PPh 420 kan, 41128 PPh final ya, jenis setorannya 420 final UMKM bayar sendiri. Ini UMKM bayar sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita memotong penyedia jasa yang dia memiliki esket PP23 sebagai pegangan kita, orang tax, sebagai admin tax atau tax staff, maka kita memegang surat itu, fotokopiannya, untuk dasar hukumnya bahwa dia dipotong 0,5% itu ada dasarnya, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan dipotong makanya 423 final UMKM pemotongan atau pemungutan. Nah, kita potong itu kalau ada esket PP23. Tapi kalau misalkan dia nggak ada esket PP23, ya kan, maka kita tidak bisa pakai 41128 PPh final, tidak bisa. Nah, pakainya apa? Pakainya PPh pasal 23 atas jasanya gitu. Tapi kalau misalnya memiliki esket PP23, maka kita potong 423 PPh final pemotongan. Ya, cukup sekian dari saya. Ya, jadi ada perbedaannya antara buat PPh final untuk bayar sendiri dan untuk pemotongan atas jasa yang kita peroleh gitu. Nah, ini masanya, ini klik tahunnya, jenis setoran IDR, ini berapa nih jumlahnya nih ya. Nanti kemudian misalkan kita klik 500. Nah, nanti di sini klik aja gini, klik 500, kemudian buat kode billing. Nah, nanti submit. Nah, sebaiknya saya coba untuk masa 2020. Nah,
ini sebesar 0,5%. Nah, saya udah hitung ya. Jadi penghasilannya itu 208.560.350. Maka PPh finalnya nih D4 dikali 0,5%. Nah, berarti kan ini yang dikenakan, ini yang harus kita store. Kopi, nah 1.400.000 ya. Ya. Kemudian klik buat kode billing. Nah, ini masukkan kode captcha-nya EBCD. Kemudian submit. Nah, ini udah jadi. Ya, kita tinggal klik cetak. Nah, klik cetak, nanti akan muncul cetakan kode billing di bawah sini ya. Nah, seperti ini jadinya cetakan kode billing. Ini masa berlakunya sebulan. Ya, masa berlakunya sebulan. Jadi kalau teman-teman buat kode billingnya tanggal 8 April, maka tanggal 8 Mei akan hangus. Jadi kalau misalnya udah hangus, teman-teman buat lagi aja seperti itu. Pastikan masa pajaknya sesuai dengan offsetnya. 4128, jenis tawaran 420, masa pajak, tahun pajak, nomor ketetapan kalau misalnya SKP atau STP, jangan uraian atau keterangan. Nanti teman-teman kalau misalnya mau store pakai kode billingnya, kode nih ID billingnya nih, ini ID billingnya. Nah, setiap kita buat kode billing pasti berubah ya. Cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Pastikan teman-teman mengetahui kapan selesainya PP23 atau PP23 ini berlakunya habis ya. Bila ada pertanyaan bisa klik di komentar, tulis di komentar. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.